Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adri dengan NIM 2202 Di sini saya akan menjawab atau mengatakan tugas final ya perancangan desain yaitu penelitian ini membahas pengembangan perangkat lunak yang kami memvisualisasikan, merancang dan mendokumentasikan sistem. Hal ini memastikan komunikasi yang jelas antar tim serta mengurangi kompleksitas proyek dan kesalahan desain. Nah, pertama itu jelaskan definisi flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menggunakan alur proses atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah secara grafis. Nah, flowchart ini menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang, jajar genjang, dan panah untuk mempresentasikan proses input, output, keputusan dan arah aliran kerja. Nah, soal kedua, jelaskan definisi dan contoh diagram objek. Yang pertama itu diagram objek adalah representasi visual dari objek-objek dalam sistem beserta relasi antar objek tersebut pada suatu saat tertentu atau snapshot. Diagram ini menunjukkan instansiasi dari kelas diagram. Contohnya itu diagram objek, misalnya buku 1, buku anggota 1 sama dengan anggota pinjaman 1, yaitu pinjaman, yaitu contohnya relasi antara objek itu anggota 1 meminjam buku 1 melalui pinjaman 1. Soal ketiga itu proses desain antarmuka atau interface design. Itu ada 5. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu dimana dia memahami siapa pengguna dan apa yang mereka butuhkan dari antarmuka. Yang kedua itu perencanaan wireframe atau mockup, yang di sini membuat sketsa kasar dari tampilan antarmuka tersebut. Yang ketiga adalah prototype, yaitu membangun model awal interaktif dari antarmuka itu atau antarmuka desain. Yang keempat, evaluasi dan uji coba. Nah, menguji antarmuka dengan pengguna untuk memudah dan keefektifannya. Yang kelima ada iterasi desain, yaitu memperbaiki desain berdasarkan masukan pengguna dan hasil pengujinya. Soal keempat, pengertian dan tujuan UML. Nah, apa itu UML? UML adalah Unified Modeling Language, adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. Nah, adapun tujuannya UML, yaitu menyediakan secara visual untuk memahami perancangan dan mendokumentasikan sistem, yaitu dimana memudahkan komunikasi antar tim, yaitu developer, analis, dan klien, yaitu menstandarkan dokumentasi sistem. Yang kelima, soal kelima, definisi dan contoh use case diagram, yaitu yang dimana menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi use case yang dapat dilakukan oleh aktor dalam sistem. Contohnya itu use case pembayaran OVO. Nah, diagram seperti gambar samping ini, yaitu diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem OVO. Pengguna yang dapat menggunakan top up, transfer, payment, login, dan register. Nah, use case top up menyertakan pengecekan saldo, transfer bisa ke semua OVO untuk atau rekening bank, payment bisa memperluas menjadi pembayaran, tagihan, dan pemanasan. Yang terakhir itu register, itu menyertakan proses validasi data, contoh seperti gambar samping ini. Soal keenam, contoh activity diagram. Nah, activity diagram itu menggambarkan alur kerja atau proses bisnis secara berurutan. Contohnya pada gambar ini, contoh cetak laporan. Contoh penjelasan activity diagram cetak laporan ini. Diagram ini menggambarkan alur proses cetak laporan oleh administrator. Proses dimulai dari login, terus diverifikasi oleh sistem, lalu administrator memilih menu, cetak, dan kategori laporan. Nah, sistem sini mengacak laporan dan administrator menerima hasilnya. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem secara berurutan. Soal terakhir itu
manfaat sequence diagram dan kesimpulan. Square diagram itu menggambarkan interaksi antara objek dalam suatu waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim antar objek dalam suatu proses. Adapun manfaatnya yaitu memvisualisasikan urutan pesan antara objek dalam sistem, membantu program memahami aliran data dan logika eksekusi, berguna dalam mendesain komunikasi antar komponen. Kesimpulannya itu modelan dengan UML termasuk flowchart, diagram objek, use case, activity, dan square diagram sangat penting. Kenapa? Ini memastikan pengembangan perangkat lunak yang terstruktur, efisien, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Oke, cukup sekian yang saya bawakan. Kurang lebihnya maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.